Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dima Nurlita Fatma Agustin dari 11 MIPA ingin menjelaskan tentang minyak. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon, dan terbentuklah dari dekomposisi yang menghasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi adalah campuran yang sebagian besarnya sekitar 90 hingga 97% yang terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasa teknik lautan, tumbuhan dan hewan mati sekitar 150 juta tahun yang silam. Sisa-sisa organik itu mengendap di dasar lautan, kemudian ditutupi oleh lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad teknik itu dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Itulah proses pembentukan minyak bumi. Ini memakan waktu jutaan tahun. Selanjutnya, proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, pertama kali yang dilakukan adalah penambangan atau pengeboran. Kemudian, hasil dari pengeboran ini akan diperoleh minyak mentah yang disebut dengan crude oil. Minyak mentah yang berwujud cairan hitam kental ini belum bisa dimanfaatkan ya. Agar bisa dimanfaatkan, maka minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu melalui proses kilang minyak. Nah, pada proses ini terdiri dari 2 tahap. Nah, dari proses distilasi bertingkat ini, nantinya akan dihasilkan 5 fraksi. Fraksi pertama adalah fraksi yang mengandung LPG. LPG ini biasanya digunakan untuk bahan bakar kompor, namun bisa juga diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Kemudian fraksi yang kedua disebut juga dengan nifta. Nah, dari nifta ini ada pengolahan selanjutnya, akan diperoleh bensin atau bahan petrokimia yang lain. Selanjutnya fraksi ketiga atau yang tengah adalah fraksi yang mengandung kerosin dan aftur. Fraksi keempat yang mengandung solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi yang terakhir, fraksi kelima yang mengandung residu. Tahap 2, proses lanjutan hasil penyulingan atau distilasi. Proses pertama, perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan yang dilakukan adalah perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi gabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Proses yang kedua disebut dengan proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Proses yang ketiga disebut dengan proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Proses yang keempat disebut dengan treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi. Selanjutnya adalah bensin. Bensin adalah fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptana dan isooktana. Kemudian bensin terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah, pembagian jenis-jenis bensin ini itu berdasarkan dari kualitas bensinnya, di mana kualitas bensin itu ditentukan oleh bilangan oktan. Semakin besar bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bensin. Bilangan oktana adalah ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam bensin. Bilangan oktan ini juga menunjukkan jumlah isooktana dalam bensin. Jadi, misal salah satu jenis bensin yaitu premium memiliki bilangan oktan 80. Nah, ini artinya 80%. Dari premium ini terdiri dari isooktana, sedangkan sisanya yaitu 20% terdiri dari N-heptana.